Sejauh ini saya belum mendapatkan informasi tentang pandangan dan pemikiran tersebut dari Presiden. Sejauh ini belum. Cuma kami berharap para menteri bekerja lebih aktif lagi, ikuti langkah dan irama Presiden. Ketika Presiden melangkah dalam 20 langkah, maka para menteri dan pembantunya dia juga mengikuti langkah yang sama dari Presiden. Tahun ada agama dari begini, saya tidak paham berapa usia pensiun yang ideal bagi seorang pensiunan untuk pegawai negeri sipil. Tapi begini, biasanya usia pensiun itu usia pensiun itu kan justru pada ketika yang bersangkutan kalau lihat kondisinya mereka dalam usia yang masih relatif cukup sehat, cukup kuat, dan yang paling penting yang bersangkutan memiliki jam terbang dalam profesinya sebagai ASN yang makin komprehensif, makin lengkap. Ketika dalam kondisi itu rata-rata kemudian dia harus pensiun karena usia 58 atau 60 kalau eselon 1 ya kalau nggak salah ya. Nah, karena itu akan sangat sayang karena sesungguhnya investasi negara terhadap berbagai macam latihan, pendidikan dari yang bersangkutan sudah begitu banyak. Maka kalau ada pemikiran dari BKN dari Badan Kepegawaian Negara untuk memperpanjang usia, ya, saya kira lebih banyak di latar belakangi oleh bagaimana negara mendapatkan nilai manfaat yang lebih maksimal dari seseorang. Saya kira, tapi apapun berapa enggak. Cuman berapa angkanya usia yang akan ditetapkan saya tidak paham. Satu sisi pengamat bilang ini akan membebankan keuangan negara. Kalau usia pensiun diperpanjang mungkin berarti penerimaan penerimaan pegawai baru barangkali mungkin. Jadi ya harapannya tentu saja dengan memperpanjang usia pensiun profesionalitas dan mutu pelayanan akan jauh lebih bagus. Mestinya begitu. Bukan sekedar persoalan keuangan, tapi bagaimana pemerintah negara bisa mendapatkan manfaat dari diperpanjangnya usia mereka. Bukan mengeluarkan perpres tentang LPI itu masuk anggota keluarga. Pertimbangannya apa Pak? Politiknya tidak cukup. Intinya adalah bagaimana orang-orang yang sedang bertugas menjalankan tugas negara itu keamanannya, keluarganya dijamin oleh negara. Karena itu Presiden menaikkan Kepres tersebut, dan itu diminta kepada Polri dan TNI untuk mengamankan baik institusi ataupun keluarga orang-orang yang sedang menjalani tugas kenegaraan, terutama dari Kejaksaan Agung. Pak Muzani, kemarin pas peringatan reformasi sejumlah aktivis kan mengusulkan ada perombakan kabinet atau reshuffle. Itu dari Pak Presiden atau Gerindra ada pembahasan nggak? Sejauh ini saya belum mendapatkan informasi tentang pandangan dan pemikiran tersebut dari Presiden. Sejauh ini belum. Cuma kami berharap para menteri bekerja lebih aktif lagi, ikuti langkah dan irama Presiden. Ketika Presiden melangkah dalam 20 langkah, maka para menteri dan pembantunya dia juga mengikuti langkah yang sama dari Presiden. Ketika Presiden berputar ke kanan, ikutilah langkah ke kanan dan seterusnya. Ya. Saya kira pertimbangan itu tentu saja itu hak prerogatif Presiden melalui Kementerian Keuangan. Tentu
untuk menunjuk siapa dan apa harapannya. Tapi Presiden berharap penunjukan Dirjen Pajak dan Bea Cukai yang baru bisa memberikan benefit yang lebih besar bagi sektor penerimaan negara yang selama ini dianggap masih memiliki potensi bisa melonjak dari kedua sektor tersebut, perpajakan dan bea cukai. Fenomena ini agak mengusik karena dengan cap dan stempel apapun ormas itu kadang-kadang menjadi problem bagi kegiatan dunia usaha. Karena itu saya kira perlu ada penertiban dan apa yang bisa dilakukan oleh orang, kelompok, atau malah organisasi massa yang ingin mengatasnamakan apapun dalam hal mendekati. Karena di satu sisi kita ingin investasi dan dunia usaha kita itu bisa maju, lancar, dan bagus, tapi di sisi lain seringkali ada problem seperti yang kita dapatkan dalam berbagai macam pemberitaan yang itu ceritanya agak nyaring sehingga menimbulkan semacam pesimisme. Karena itu saya kira sebelum beladrah semuanya mungkin pemerintah ada baiknya untuk melakukan penertiban dan penataan ulang terhadap saya terus terang belum paham, tapi intinya adalah bagaimana sektor dunia usaha dan investasi bisa tenang, bisa lancar dan bisa laju dengan baik sehingga itu bisa menjadi faktor bagi kemajuan dan pertumbuhan perekonomian kita, termasuk angkatan tenaga kerja. Soal penertiban tadi, formula yang tepat seperti apa menurut Bang? Ya, saya kira nanti maka selektif memilih yang mungkin boleh. Kementerian Dalam Negeri sama kementerian terkait bisa mendiskusikan bagaimana cara.